Nama saya Sofa Marwati, saya mahasiswa dari S1 Kebidanan. Hari ini saya akan mempraktekkan APN normal. Silakan masuk. Selanjutnya, bidan memberikan salam kepada pasien. Assalamualaikum Bu, sebelumnya saya boleh menanyakan Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Jihan, Umur? 24, Alamat? Jalan Situ Pramuka, Nama suaminya Bu? Subroto, Subrotos. Alamatnya? Cililiwut, Umur? 25. Baik, apa bisa ada yang saya bantu? Iya, jadi begini, saya ini sudah keluar kiri. Kan kemarin katanya si kirinya keluar lendir bercampur darah, itu sudah keluar tadi pagi. Terus ini nyari-nyari. Menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan kepada pasien. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Ibu. Nanti Ibu silakan berbaring di bed. Saya akan melihat kemajuan persalinannya bagaimana dan pembukaannya berapa. Apakah Ibu paham dan apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Dan mempersilahkan pasien ke bed. Silahkan Bu ke bed pasien. Lepaskan perhiasan. Tangan 6 langkah. Kanan, tangan kiri memegang ampul dan tangan kanan menyedot oksitosin. Lalu letakkan ke partuset. Letakkan ke partuset. Dan tangan kiri menutup partuset. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu untuk mengetahui kemajuan persalinan Ibu. Jadi sebelumnya saya akan melakukan vulva hygiene, yaitu membersihkan bagian luar vagina Ibu. Apakah Ibu menyetujui? Ya. Oh, baik Bu, kalau begitu saya akan menyiapkan alat Bu. Terima kasih. Siapkan alat untuk personal hygiene. Sudah. Mendekatkan alat untuk vulva hygiene. Ada kasa dan bengkok. Selanjutnya bidan memakai sarung tangan. Ambil kasa sebanyak 5 buah. Bersihkan dari labia mayora kanan, Ibu permisi Bu lah. labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari klitoris sampai perineum. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan persalinan Ibu. Apakah Ibu setuju dan apakah ada yang ditanyakan Bu? Iya, saya setuju, tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu Bu. Selanjutnya, bidan melakukan inspeksi vagina Ibu. Tidak ada benjolan, tidak ada luka perineum, tidak ada bekas luka jahitan perineum, tidak ada benjolan, dan tidak ada massa. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi Bu, tarik nafas Bu. Ya. Pembukaan serviks sudah lengkap, titik petunjuk ubun-ubun kecil, ketuban positif. Baik Bu, karena ketubannya positif, saya akan melakukan amniotomi atau pemecahan ketuban Bu. Selanjutnya, bidan memecahkan ketuban. Selanjutnya, nilai ketuban. Permisi Bu, tarik nafas. Ketuban jernih, tidak bercampur mekonium, tidak berbau, dan bercampur lendir darah.
Selanjutnya, lepaskan sarung tangan di larutan klorin dengan terbalik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan DJJ. Yang pertama melakukan Leopard 1 untuk menentukan tinggi pundus uteri dan bagian apa yang ada di pundus. Tekuk Bu ya kakinya. Permisi Bu. Teraba, bulat, tidak melenting, dan lembek. Yang kedua, melakukan Leopard 2 untuk mengetahui bagian apa yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri perut ibu. Pada sisi kiri perut ibu teraba kecil-kecil, yaitu ekstremitas. Pada bagian sisi kanan ibu teraba memanjang dan keras, yaitu punggung. Jadi kita melakukan DJJ pada bagian sisi kanan perut ibu karena punggung janin terletak di kanan ibu. Yang ketiga, melakukan Leopard 3 untuk mengetahui bagian apa yang terbawah keras, bulat, Melenting. dan melenting, yaitu kepala. Selanjutnya melakukan Leopard 4. Tangan tidak dapat menyatu, yaitu kepala sudah masuk di pintu atas panggul. Selanjutnya melakukan DJJ selama 60 detik. Pastikan detak jantung yang didengarkan tidak sama dengan detak jantung ibu. Setelah 60 detik, maka didapatkan hasil yaitu 130 kali per menit. Saya sudah melakukan pemeriksaan kepada ibu. Untuk pembukaan lengkap dan detak jantung bayinya juga normal 130. Untuk janinnya sudah masuk pintu atas panggul. Jadi Pian semangat Bula, untuk suaminya juga nanti bisa mendampingi saat ibu bersalin. Bisa juga nanti kalau Pian haus minum aja teh atau air putih Bula untuk menambah stamina ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu dan atau ada yang ditanyakan Bu? Sekarang saya akan mengajarkan ibu untuk cara mengedan yang baik Bula. Kakinya ditekuk ya Bu. Tangannya ditaruh di paha bagian dalam. Nah, jadi Bula pada saat Pian mengejan nanti tangannya menarik ya Bu. Iya, betul Ibu, seperti itu ya. Dagunya Bula menempel pada dada Bula. Dan posisi mata melihat ke perut. Ya, bagus Bu. Nah, pada saat itu nanti Pian akan mengejan ya Bula. Ya. Ibu, tadi Ulun sudah melakukan cara mengedan dengan baik Bu. Jadi Ulun permisi dulu Bula menyiapkan alat Bula. Ibu tiup-tiup dulu Bula apabila mengalami sakit perut. Aduh, sakit. Setelah menyiapkan alat, maka kita mengamati tanda gejala kala 2. Aduh, sakit Bu Bidan. Aduh. Kepala terlihat 5-6 cm di depan pulpa. Selanjutnya, Dukungan dan semangat, istirahat di sela kontraksi, makan dan minum. Jika bayi belum lahir, dalam waktu 2 jam mengeran untuk ibu primipara, 1 jam untuk ibu multipara.
Jika kepala bayi terlihat 5-6 cm di depan vulva, letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Letakkan kain di bawah bokong. Buka partuset, pakai sarung tangan. Kepala bayi di vulva 5-6 cm, melindungi perineum dilapisi kain. Letakkan tangan kiri di depan kepala bayi dan lakukan tekanan lembut. Biarkan kepala keluar perlahan. Jika ada mekonium dalam cairan atau lendir, segera hisap mulut, hidung, periksa lilitan. Tunggu hingga putar paksi luar secara spontan. Tidak ada putar paksi luar. Dagu tertarik ke dalam dan menekan ke arah perineum atau turtle sign. Terasa ada tahanan saat melakukan traksi ke arah bawah. Beritahu ibu keluarga bahwa persalinan merupakan persalinan distosia bahu. Ibu, ini bahunya nyangkut Bu, jadi pian bisa ke ujung bed ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Panggil asisten untuk meminta bantuan. Posisikan ibu di pinggir bed. Minta pertolongan asisten. Posisikan ibu di pinggir bed. Ibu, kita ke pinggir bed ya Bu, karena ini bahunya nyangkut Bu. Jadi nanti Ibu ikuti aja instruksi dari saya ya Bu. Panggil asisten. Perawat, tolong bantu, ini terjadi distosia bahu ya. Lakukan manuver macrobed atau posisi setengah duduk. Minta ibu untuk menarik kedua lututnya sejauh mungkin ke arah dada. Minta bantuan suami atau asisten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata tidak bisa, maka lakukan teknik masanti. Masantis atau posisi tangan seperti RJP. Ibu dalam posisi, minta asisten menerangkan suprapubis dengan posisi tangan seperti RJP. 1, 2, 3. Menekan punggung ke arah dada agar posisi menjadi abduksi. Penolong 1. Melakukan traksi ke bawah 3-4 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata tidak bisa, maka lakukan posisi Evaluasi, lakukan episiotomi. Masantis, posisi tangan seperti RJP. Ibu dalam posisi, minta asisten untuk menekan suprapubis. Dengan posisi tangan seperti RJP, menekan punggung ke arah dada agar posisi menjadi abduksi. Penolong 1. Melakukan traksi ke bawah 3-4 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata tidak bisa dengan cara masanti. Selanjutnya Dengan teknik wood screw. Masukkan 2 jari tangan tepat di bawah simpisis atau scapula dan masukkan 2 jari lainnya tepat di bawah bahu bagian depan pada posisi. Tekan jari-jari tangan tersebut secara berlawanan. Pemutaran 180 derajat bisa dilakukan 2-4 kali sehingga bahu depan menjadi bahu belakang. Kemudian lakukan traksi lembut ke arah bawah. 1, 2. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa, bahunya masih nyangkut. Lakukan tindakan roll over.
Setelah dilakukan roll over, posisikan ibu dengan posisi menungging. Kemudian lakukan traksi lembut ke arah bawah. Jika bahu sudah lahir, lanjutkan traksi lembut ke arah atas. 1, 2, 3. Tarik traksi ke bawah. Tarik traksi sejajar dengan lantai. Tarik ke bawah. Sanggah. Susuri. Mulai sepintas. Setelah itu biarkan bayi di atas perut ibu. Setelah itu periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi atau janin yang kedua. Sudah ada bayi atau janin kedua. Setelah itu beritahu ibu untuk dilakukan suntikan oksitosin. Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin ke paha pian gula. Kan jepit potong pada tali pusat. Setelah dilakukan pemotongan tali pusat, maka letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu atau IMD dan selimuti bayi agar tetap hangat dan pasangkan topi pada kepala bayi. IMD. Pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm depan pulpa. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, penegangan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Apabila tali pusat memanjang, maka pindahkan lagi klem 5-6 cm depan pulpa. Setelah itu, sanggah, putar searah jarum jam, lalu letakkan. Setelah plasenta lahir, maka meletakkan di wadah plasenta. Lakukan masase uterus. Pastikan uterus berkontraksi. Setelah itu periksa plasenta, yaitu mencek sisi yang menempel pada ibu maupun pada janin, serta selaput ketuban. Kotiledon lengkap, selaput ketuban, utuh, tidak ada robekan, tali pusat panjang 50 cm, plasenta lengkap. Cek laserasi pada perineum. Tidak ada laserasi. Pada bagian klitoris Tidak ada laserasi. ada laserasi dan cek perdarahan. Tidak ada perdarahan aktif. Cek kontraksi teraba keras. Setelah itu celupkan sarung tangan ke larutan klorin. Lakukan pelepasan sarung tangan secara terbalik. Pastikan lagi kontraksi dengan baik dan kandung kemih kosong. Setelah itu, ajarkan ibu atau keluarga cara masase
fundus uteri. Ibu, ini untuk mengetahui kontraksi pian bulah. Jadi kayaknya pian masa saya fundus pian kayak tadi ulun lo. Tangan dienak di sini lo Bu searah jarum jam selama 15 detik. Kalau keras berarti kontraksi pian bagus, tapi kalau lembek kontraksi pian tidak bagus Bu dan akan terjadi pendarahan. Nah, kayak gini nah Bu. Paham lah Bu? Iya. Itu kita evaluasi jumlah pengeluaran darah, yaitu dilihat dari banyaknya underpad yang digunakan. Setelah itu lakukan pemeriksaan tekanan darah pada ibu dan nadi ibu serta keadaan umum ibu. Baik, bernafas dengan baik. Ibu, ini bulat, hidungnya jangan sampai ketutup bulat. Bayi bernafas dengan baik. Itu bereskan alat. Setelah itu maka bersihkan ibu dengan menggunakan air bersihkan ibu menggunakan air DTT dan pakaikan ibu dengan pakaian yang bersih dan kering serta pastikan ibu nyaman dan membantu ibu memberikan ASI. Bisa bulat, bisa lah Bu. Tangan ibu. Bantu ibu menyusui dengan baik. Ini bulat. Nah, hidungnya jangan sampai tertutup. Itu dekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin dan membilasnya dengan air bersih.